Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata tentang hati ini. Kata beliau, hati itu adalah raja anggota tubuh. Dan anggota tubuh itu adalah prajuritnya. Dan anggota Kalau raja itu baik, maka baiklah prajuritnya. Kalau raja itu busuk, kata Abu Hurairah, maka busuklah pula para prajuritnya. Karena semua tergantung kepada pemimpinnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Dan semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang kucintai, yang kusayangi karena Allah, kaji malam hari ini yaitu tentang masuk kepada bab 4 racun hati, ya. Jadi selain ada madu hati, racun juga ada. Racun hati, artinya yang merusak hati. Jadi setelah kita kaji malam hari ini tentang racun hati, setidaknya kita belajar untuk menghindari supaya tidak tersebar racun-racun itu yang bisa masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang paling mulia pada diri manusia itu adalah hatinya. Hati ini banyak sebagai peran untuk seluruh anggota badan kita. Seumpama raja kepada prajurit. Di semua bekerja itu atas dasar perintah dan tunduk kepada raja itu. Dan nanti di hari akhir, suatu saat hati inilah akan ditanya tentang prajurit-prajuritnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasad mudghat idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wahya qalbu. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia itu. Jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia itu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata tentang hati ini. Kata beliau, hati itu adalah raja anggota tubuh. Dan anggota tubuh itu adalah prajuritnya. Kalau raja itu baik, maka baiklah prajuritnya. Kalau raja itu busuk, kata Abu Hurairah, maka busuklah pula para prajuritnya. Karena semua tergantung kepada pemimpinnya, kepada rajanya. Itu diibaratkan hati itu adalah raja. Seluruh tubuh adalah pelaksana semua titah dari raja ini, dari hati ini, yang selalu siap untuk menerima arahan hati. Segala aktivitasnya itu tidak dinilai benar kalau tidak diniatkan dan dimaksudkan oleh sang hati itu. Maka sebanyak apapun amal dan sebaik apapun amal yang kita kerjakan tanpa niat, sholat bagus, tapi niatnya nggak ada dari hati itu, ya salah. Karena utama itu adalah niat yang ada dalam hati itu. Maka demikian pula teman-teman sekalian, dengan mengkaji penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya, itu suatu merupakan bentuk ibadah yang saya bilang adalah, dan banyak ulama-ulama mengatakan paling utama bagi setiap manusia itu. Terutama bagi abid ahli ibadah. Nah, dikatakan juga umpama hati itu adalah seperti sebuah benteng, dan musuhnya adalah syaitan yang kerjanya itu ingin masuk aja ke dalam benteng itu, ingin menguasai, ingin merebut benteng itu. Maka benteng itu tidak akan terlindungi kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Orang yang tidak mengetahui pintu-pintu itu tidak akan bisa menjaga. Gimana dia menjaga pintu pun tak tahu. Maka harus tahu dulu pintunya. Kalau udah tahu pintu, pegang kuncinya, genggam erat kunci itu,
jangan sampai lepas kepada sesuatu yang membahayakan benteng itu tadi. Maka pintu-pintu yang bisa menyebabkan masuk ke dalam benteng atau hati itu sifat-sifat manusia yang jumlahnya itu banyak. Dan kita membahas ini hanya 4 saja yang paling garis besarnya. Bagian nyingkat waktu saja. Jadi 4 racun hati. Yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian, hati itu dapat rusak selayaknya badan kita ini. Setiap kemaksiatan itu, itulah yang disebut dengan racun hati, yang menjadi penyebab sakit dan kehancuran hati itu. Berpaling dari satu kebaikan, dan itu bisa menyebabkan menambah parah penyakitnya dalam hati. Tempat cinta dan benci, pusat sebagai ilmu dan ketakwaan seseorang dalam hati. Keraguan-raguan dan bencana, tempat taunya tentang Allah sebagai jalan menuju kepada Allah. Dan badan kita ini hanya mengikuti dan harus hikmat kepada hati itu. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah menyampaikan dalam syair beliau. Kata beliau apa? Kulihat dosa-dosa itu mematikan hati, membinasakannya, mengakibatkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Selalu menjauhinya adalah yang terbaik bagimu, kata Abdullah bin Mubarak dalam syair beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbi salim. Pada hari harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali kata orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbus salim.
Teman-teman sekalian, hati yang sehat itu adalah hati yang selamat. Hati yang bertentangan, hati yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, hati yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang memandang dengan kasih sayang, hati qalbus salim. Maka barang siapa di antara kita yang menginginkan keselamatan, qalbus salim, menginginkan keselamatan dan hidup hatinya, maka kita harus belajar terus membersihkan hati dari pengaruh racun-racun. Kemudian kita berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai ada racun lain yang menggerogotinya. Lantas 4 racun hati itu apa? 1. Banyak bicara. 2. Banyak melihat. 3. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, sama itu. Kemudian yang keempat, banyak bergaul dengan sembarang orang. Keempat racun ini memberikan sumber yang paling banyak tersebar dalam diri kita, yang paling berbahaya bagi kehidupan. Sumber yang paling banyak tersebar, yang paling berbahaya bagi kehidupan hati. Baik. Pertama, banyak bicara. Inilah racun yang pertama. Bicara yang Nah, kalau soal banyak bicara, berarti kita ada sangkut pautnya dengan lidah. Nah, lidah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Apalagi udah keasikan ngomong yang gak berguna. Kadang-kadang kebablasan. Kadang-kadang kalau udah terlepas kendali lidah kita ini, nah disitulah kesempatan setan memperdaya. Kadang-kadang kita nggak sadar, asik aja kita menggibah lidah, bicara-bicara yang nggak berguna. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah yang menelungkupkan wajah, kata beliau, atau batang hidung manusia ke dalam api neraka
kecuali karena ulah lidah. Kadang kehilangan kendali kadang lidah kita ini. Asyikan ngomong aja terus itu. Kadang kebablasan, ceritakan orang lagi. Ampun racun lidah kita ini. Dari lidah itulah bisa masuk racun ke dalam hati kita. Banyak Al-Quran dan sabda Rasulullah itu memperingatkan umat, memperingatkan kita khususnya umat Islam tentang bahaya dan kerusakan lidah. Cocok juga itu harimaumu gitu. Lidahmu, omonganmu harimaumu. Ada. Ma yalfiju min qawli illa ladai raqibun atid. Ini firman Allah dalam surat Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di perdamaian malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini untuk memperingatkan kita ini. Ucapan, segala ucapan, ketikan, ada malaikat yang mencatatnya. Tiadalah suatu perkataan pun yang diucapkannya kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini firman Allah, ini ayat ini memperingatkan kita supaya hati-hati. Jangankan yang buruk, ucapan yang baik. Ini kajian ini nih. Ini dicatat nih. Kalau baik buruk aja dicatat oleh malaikat, bagus yang melakukan yang baik-baik saja. Begitu terpleset kita ke senjatanya Pak, astagfirullah. Astagfirullah. Gitu. Kadang manusia juga manusiawi itu kadang terpleset. Mereka asyikan ngomong-ngomong yang nggak berguna maksudnya. Dari Sofyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah yang paling engkau takutkan terhadap diriku? Lantas dijawab Rasulullah apa? Ini. Rasulullah cuma ngomong begitu aja, ini. Tapi Rasulullah sambil menunjuk, memegang lidahnya. Itulah yang paling ditakutkan Rasulullah kepada umatnya. Lidah. Lidah memang tak bertulang. Kadang goyang atas, goyang samping, goyang kiri, bergoyang-goyang lidah itu. Seasiknya, sesukanya saja dan bergoyang lidah. Coba kita di situ kan. Kemudian di hadis lain
Rasulullah itu pernah bersabda, yang disebutkan ada seorang sahabat itu yang bertanya begini, apa yang membuat suatu keselamatan itu apa ya Rasulullah, begitu bunyi teksnya. Maka Rasulullah menjawab, peliharalah lidahmu. Keselamatan itu kita disuruh untuk memelihara lidah kita. Banyak hadis-hadis beliau itu memperingatkan kita itu supaya berhati-hati terhadap lidah kita, karena itu sebuah racun hati yang dapat merusak hati kita. Akhirnya kalau udah racun itu masuk ke dalam hati, tambah lagi hijab kita untuk menuju kepada Allah. Ya, makanya kita kurangi banyak bicara yang tidak berguna. Semuanya perlu belajar, dikontrol. Kalau nggak belajar gimana kalau nggak kita latih? Makanya pernah itu ini saya ulang lagi, coba puasa diam. Lakuin itu, puasa diam 1 hari, udah enak 2 hari. Kasihkan lagi, tambah lagi 1 hari, 3 hari puasa diam. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali nggak apa. Tiap bulan tapi ada 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari 3 malam puasa diam aja, puasa bisu. Oh, jangan anggap enteng itu, walaupun hanya diam. Boleh makan tapi diam, nggak apa-apa makan. Ya makan biasa, minum biasa, tapi jangan ngomong. 1 huruf pun nggak boleh. Nggak puasa diam tuh. Itu untuk melatihnya begitu. Diam. Ditegur orang diam, dikira orang sombong. 3 hari. Coba belajar kita puasa diam. Ya, itu dia racun hati yang pertama dari lidah. Banyak ngomong, banyak cakap kalau orang Medan bilang. Banyak cakap kali kau. Ah, gitulah itu orang Medan bilang kayak gitu. Banyak kali cakap kau. Kemudian yang kedua, racun hati itu banyak melihat atau banyak memandang. Maksudnya apa? Melepaskan pandangan kepada sesuatu dengan kedua mata, yang bermaksud memandang yang tidak halal. Lagi scroll TikTok, ada joget-joget, buka aurat, scroll lagi, naikkan lagi ke atas. Nah, kalau belum kedip, balikkan lagi tuh, balikkan ke atas. Kata guru saya gitu, guru ngaji dulu, alip-alip dulu dilanggar gitu. Kalau belum kedip rezeki katanya. Ya, belum kedip rezeki pula. Memandang dengan kebencian termasuklah itu. Memandang orang ya, objek, bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu hal yang dibenci Allah juga, kita memang harus membenci perbuatannya, kelakuan. Jangan orangnya. Orangnya perlu disayang. Mandang dengan sayang. Banyak memandang itu racun. Memandang dunia, selalu melihat ke atas. Timbul rasa iri dengki nanti sama tetangganya itu kalau udah mandang kayak gitu dunia. Kawan beli sepeda motor baru, demam kita.
Bulan besok dia beli mobil, kita masuk rumah sakit. Bulan besok dia bangun rumah, malah kita yang mati. Nah, itu karena banyak memandang itu akhirnya timbul masuk bisikan-bisikan setan, itu timbul rasa dengki. Yang menyebabkan dengki itu tadi banyak memandang dunia ke atas. Boleh sekali-sekali lihat ke atas tuh boleh. Bukan tidak boleh, tapi jangan ke atas saja dalam urusan dunia itu. Kesandung nanti kaki kita terjatuh, tak tahu ada lubang di depan. Ada duri, ada lubang. Boleh sekali-sekali, tapi cepat saja lihat ke atas gitu ada. Sekali boleh nengok atas langit kan boleh. Kalau nengok langit kita kan subhanallah, Allah. Begitu juga nengok dunia nih tentang kawan ini senang, kita alhamdulillah. Dia beli sepeda bisa sebeli apa? Bisa beli sepeda motor. Alhamdulillah. Kita masih naik sepeda. Tetangga kita jalan kaki mana-mana. Dari Jarir radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan haram yang tiba-tiba tidak sengaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapin, alihkan pandangan. Maka dari mata ini juga ini ada namanya penyakit ain, yang bisa kata Rasulullah bisa menyebabkan kematian sampean. Oh, jangan sepele anggap enteng dengan penyakit ain itu. Apalagi dengan lawan jenis. Jadi penyakit ain itu dari pandangan mata. Karena kedengkian seseorang. Kata Rasulullah sampai bisa menyebabkan kematian tuh penyakit ain itu. Dia bukan sihir. Dari mata ke mata itu penyakit ain. Berlebihan melihat dengan mata dapat menimbulkan anggapan indah kepada apa yang dipandang, dan akhirnya ditautkan dengan hatinya memandang kepadanya. Akhirnya terlahirlah berbagai kerusakan dan bencana dalam hatinya. Nah, dari situlah mula tuh penyakit ain itu. Memandang nanti dengan ketang dunia, timbul rasa iri dengki, berpandang-pandangan dengan mata, masuklah dia penyakit ain itu. Karena sebab penyakit ain itu dari kedengkian seseorang itu yang melihat diri kita. Pandangan adalah anak panah beracun di antara anak panah iblis. Pandangan ini juga merupakan pintu masuk setan. Masuknya setan itu ya lewat pandangan ini. Dia melebihi kecepatan aliran udara. Jadi akan dihembuskan di mata kita itu pandangan tuh, apa yang kita pandang itu seakan-akan indah. Misalnya kita mandang kuntilanak nih, cantik gitu, badan jelek, nenek darahnya banyak misalnya begitu tuh, ditipu daya kita dengan pandangan.
Oh, di bawah tanah itu ada emas, rupanya kuningan. Itulah ditipu daya sama jin, setan. Ya, berapa ribu orang dah kena tipu. Kalau memang emas ya emas lah. Mana bisa emas berubah jadi kuningan? Banyak kali alasan dukun tuh. Kalau memang emas dia emas. Oh itu emas, begitu naik bisa berubah. Nggak bisa emas bisa berubah jadi kuningan. Pandangan kita ditipu, ditutupi bahwa itu kita sangka emas ternyata memang kuningan. Itu. Kalau emas tetap emas. Kuningan tetap kuningan. Mana emas berubah jadi kuningan? Pandangan kita yang ditipu oleh setan itu. Pandangan kita tuh karena kita mau ritual emas, ngangkat emas gitu kan. Dalam pikiran kita. Nah, pandangan ini bisa menyebabkan angan-angan kita tinggi. Apalagi dengan urusan dunia. Lihat, andainya, seandainya gitu. Seandainya, seumpamanya dia gitu. Itu racun yang kedua. Kemudian racun hati yang ketiga, banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Itu nafsu perut. Itu termasuk banyak makan itu perusak sebagai racun hati. Sedikit makan, kurangi makan. Banyak makan itu memperbesar nafsu. Nafsu inilah yang menyebabkan Adam itu dikeluarkan dari surga. Dari nafsu perut muncul nafsu kemaluan, kecenderungan kepada harta benda. Jadi kalau kita sedikit makan, itu lembutkan hati itu. Cobalah bandingkan orang banyak makan dengan makan sedikit makan. Itu melembutkan hati sedikit orang yang sedikit makan. Beda, jangan dikit-dikit makan ya sama aja makan banyak namanya. Sedikit makan bukan dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan ya makan banyak namanya. Orang yang sedikit makan itu lembutkan hati dan daya pikirnya itu kuat. Kalau banyak makan ya sebaliknya. Akhirnya masuklah racun itu ke dalam hati kita. Lagi pula kalau lambung kita diisi banyak-banyak gitu kan, kasihan juga cara kerjanya itu mesinnya itu kan. Kelebihan muatan pompanya itu mesin dalam perut untuk menggilingnya. Ya banyak pandangan, banyak tidur, banyak makan dan banyak minum. Kemudian yang keempat racun hati, yang keempat banyak bergaul dengan sembarang orang. Ini juga merupakan penyakit yang berbahaya, yang akibatnya itu buruk.
Banyak bergaul dengan sembarang orang juga bisa menanamkan kedengkian yang dahsyat. Akibatnya rugi dunia akhirat. Kalau kita mau belajar ingin soleh, maka dekatilah orang-orang soleh. Kalau kita ingin wangi, walaupun kita nggak pakai minyak parfum, dekatilah tukang parfum. Atau yang suka pakai parfum. Insya Allah juga kita ikut wanginya. Apalagi kita yang baru hijrah untuk lebih baik, ya bergaulah kepada orang-orang yang satu jalan. Karena itu penting. Kita baru tobat dari candu, sabu, narkoba misalnya. Bergaul lagi ya sama saja kita masuk lingkungan tertarik lagi akhirnya. Kalau kita mau belajar istiqomah, harusnya kita deketin dan bergaul kepada orang-orang yang sudah istiqomah jalan. Jadi kita bisa belajar walaupun tidak secara langsung dia mengucapkan itu atau nasihatin kita secara langsung, tapi dengan melihat dirinya, dengan polanya, dengan dia kuat menghadapi kehidupan untuk menuju kepada kehijraan, menuju kepada Allah. Ikutin. Ya, itu racun-racun hati. Sebenarnya banyak itu racun-racun hati itu, tapi ini garis besarnya itu. Karena orang yang banyak makan, misalnya banyak tidur itu tadi atau banyak memandang, itulah sumbernya. Sumber dari bisa timbulnya dengki, banyak makan, banyak tidur bisa timbulnya malas, banyak memandang itu bisa timbulnya dendam, dengki, iri, sombong. Salah bergaul juga kita bisa menimbulkan kepermusuhan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, maka dengan kajian malam hari ini, kita berharap untuk bisa mengambil di kita petik, untuk kita jadikan pelajaran. Kita berusaha untuk menghindari itu, belajar dengan pelan-pelan. Sebagai penutup, ada suatu cerita begini, sebagai renungan kita. Cerita Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid Al-Bustami ini seorang ulama pengajar tasawuf. Jadi di antara jamaah dari Syekh Yazid Al-Bustami ini ada seorang kiai yang juga jamaah beliau, mempunyai murid yang banyak. Jadi kiai itu yang belajar kepada Syekh Yazid Al-Bustami itu selalu memakai pakaian yang menunjukkan kesolehan. Seperti baju putih, seperti pakai sorban, ya selayaknya kiai lah. Dan wangi-wangian tertentu. Suatu hari beliau itu mengadu kepada Syekh Yazid, "Tuan Guru, saya sudah beribadah 30 tahun lamanya. Saya sholat setiap malam, puasa setiap hari. Tapi anehnya Tuan, saya belum mengalami pengalaman rohani yang Tuan Guru ceritakan.
Saya tidak pernah menyaksikan apapun yang Tuhan gambarkan. Lantas Syekh Yazid menjawab, sekiranya kau beribadah selama 300 tahun pun, kau tak akan mencapai satu butir pun debu mukasyafah dalam hidupmu. Lantas kiai itu juga ngomong lagi, kenapa bisa begitu Tuhan? Karena kau tertutup oleh dirimu sendiri, kata Syekh Abu Yazid. Bolehkah Tuhan obati agar hijab itu tersingkap? Boleh, tapi kau tak akan melakukannya. Tentu saja aku akan melakukannya. Baiklah kalau begitu, kata Syekh Yazid. Sekarang tanggalkan pakaianmu. Sebaliknya, pakailah baju yang luluh, sobek, compang-camping. Gantungkan di lehermu kantung yang berisi kacang. Lalu kau pergi ke pasar, kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka, hai anak-anak, barang siapa di antara kamu yang mau menampar aku 1 kali, aku kasih 1 kantung kacang. Kemudian setelah itu, kau datang ke tempat di mana jamaahmu sering mengagumimu dan ngomong kepada mereka, siapa yang mau menampar mukaku, aku kasih 1 kantung kacang, kata Syekh Abu Yazid. Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah, kata kiai tadi yang juga ikut jamaah sebagai jamaahnya Syekh Abu Yazid. Lantas apa yang dikatakan Syekh Abu Yazid? Jika kalimat-kalimat suci itu diucapkan oleh orang kafir, yang diucapkan oleh kiai tadi, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, karena terkejutnya ia berubah menjadi mukmin. Tapi kalau kalimat itu diucapkan oleh seseorang sepertimu, kau berubah dari mukmin menjadi kafir. Ya heran kiai tadi kan, kok bisa gitu? Syekh Yazid pun menjawab, karena kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu sendiri. Ketika kau katakan subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, la ilaha illallah, seakan-akan kau mensucikan Tuhan, padahal kau menonjolkan kesucian dirimu, kata Syekh Abu Yazid. Kalau begitu, berilah aku nasihat lain, kata kiai tadi. Bukan aku sudah bilang, kau tak akan mampu melakukannya. Kata teman-teman sekalian, kisah ini, cerita ini banyak mengandung pelajaran yang sangat berharga yang patut kita renungkan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajarkan bahwa orang yang sering beribadah sangat mudah sekali terkena penyakit ujub dan takabur. Dulu iblis itu beribadah ribuan tahun kepada Allah, tetapi karena takaburnya terhadap Adam, akhirnya Allah menjatuhkan iblis ke derajat yang serendah-rendahnya. Takabur itu dapat terjadi karena amal. Takabur itu dapat terjadi karena kedudukan kita. Kadang-kadang kita sering merasa menjadi orang yang penting dan mulia. Menurut cerita tadi, Syekh Abu Yazid menyuruh kita menjadi orang hina.
Begitulah pelajaran tasawuf itu. Kadang-kadang kalau kita udah terlanjur, apalagi terlanjur kondang, terlanjur terkenal, belajar kepada seorang ulama sufi, disuruhlah oleh guru itu, guru mursyid kita seperti itu, nolak kita. Kenapa? Kita disuruh hina karena kita sudah terbiasa banyak jamaah, kita sering sudah dimuliakan. Syekh Abu Yazid itu menyuruh kita menjadi orang hina. Supaya apa? Supaya ego dan keinginan kita untuk menonjol dan dihormati itu akan segera hancur. Yang tersisa adalah perasaan tawadu dan kerendah hatian. Karena dengan cara itulah mampu untuk mencapai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati kita masih ada ujub dan sombong, gimana kita mau kenal Allah? Orang-orang yang suka mengaji juga bisa jatuh ke tangan ujub ini. Memang wa ujub ini dahsyat kali, wa ujub ini memang. Apalagi mbahnya wa ujub ini apa takabur, itu mbahnya itu dahsyat ini, halus banget kalau nggak hati-hati gitu ya Allah. Halus. Mereka merasa telah memiliki ilmu yang banyak. Ini orang-orang yang suka mengaji. Nah, ini ada diceritakan pada zaman Rasulullah. Suatu hari seorang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku rasa aku telah banyak mengetahui syariat Islam. Jadi orang-orang yang begini itu sudah ada sejak zaman Nabi pun, ada yang langsung di hadapan Rasulullah. Enggak zaman sekarang saja. Aku rasa aku telah banyak mengetahui syariat Islam. Katanya di depan Rasulullah. Coba itu. Apakah ada hal lain yang dapat kupegang teguh? Lantas Nabi menjawab, katakanlah Tuhanku Allah, kemudian beristiqomalah kamu. Nah teman-teman sekalian, di mana saja berada yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, wa ujub ini seringkali terjadi. Orang yang banyak beribadah menggerogoti, mengganggu orang yang beribadah. Tadi orang yang berilmu, tadi orang yang ahli ibadah, ini orang yang banyak beribadah. Orang sering merasa ibadah, kadang-kadang yang kita lakukan sudah lebih dari cukup, sehingga ia itu menuntut Tuhan agar membayar pahala amal yang dia lakukan. Dianggapnya ibadah itu jual beli kayak dagangan. Kayak udah banyak kali amal ibadahnya, minta pahala segini, minta masuk surga lagi. Nabi Adam aja dosanya satu gara-gara makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Dosanya satu, kita dosanya beribu-ribu minta masuk surga. Ibadah kita baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu tah yang mana yang ikhlas? Tah yang mana yang diterima oleh Allah? Sama setahun itu kita beribadah itu bercampur-campur tuh, ujubnya di situ, rianya di situ, takaburnya di situ, gak ikhlasnya di situ. Mau minta surga. Kadang-kadang ibadah dijadikan cara kita itu untuk meningkatkan statusnya di tengah masyarakatnya. Lagi musim pemilu, musim caleg. Mau nyalek, rajin ngangkat kerendah kalau ada keluarganya meninggal. Rajin ke masjid. Rajin masuk perwiritan ibu-ibu. Gitu ya. Mau nyalek.
Nah, itu sebagai renungan. Sebagai itulah termasuk juga racun hati itu. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan satu riwayat dan kita renungkan juga renungan yang kedua tadi. Renungan yang pertama tentang seorang kiai jamaahnya yang jamaah dari Syekh Abu Yazid. Suatu hari di depan Rasulullah SAW, Abu Bakar menceritakan seorang sahabat yang sangat rajin ibadahnya, tekun, takjub, sangat takjub. Semua orang tuh melihat beliau itu, melihat ahli ibadah itu. Tapi Rasulullah tak memberikan komen apa-apa. Para sahabat keheranan. Kan mereka bertanya-tanya jadinya, mengapa Nabi tak nyuruh sahabat yang lain agar mengikuti sahabat ahli ibadah itu? Tiba-tiba orang yang dibicarakan Abu Bakar tadi melintas di hadapan majelis Nabi. Kemudian duduk di tempat itu tanpa mengucapkan salam. Lantas Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi, itulah orang yang tadi kita bicarakan ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Aku lihat ada bekas sentuhan setan di wajahnya. Saya ulangi, aku lihat ada bekas sentuhan setan di wajahnya. Nabi lalu mendekati orang itu dan bertanya, bukankah kalau kamu datang di satu majelis kamu merasa bahwa kamulah yang paling soleh di majelis itu? Sahabat yang menjawab, Allahumma na'am ya Allah, memang begitulah aku. Lantas orang itu yang diceritakan Abu Bakar tadi meninggalkan majelis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang mau membunuh orang itu? Aku, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pergi, tapi nggak lama kembali lagi, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Dia sedang rukuk. Nabi tetap bertanya, siapa yang mau membunuh orang itu? Gantian Umar bin Khattab menjawab, aku. Tapi seperti juga Abu Bakar, ia kembali tanpa membunuh orang itu. Bagaimana mungkin, kata Umar, aku bunuh orang yang sedang bersujud dan meratakan dahi di atas tanah? Nabi masih bertanya, siapa yang akan membunuh orang itu? Ali bin Abi Thalib bangkit, aku, kata Ali. Lalu keluar dengan membawa pedang dan kembali dengan pedang yang masih bersih, tidak berlumuran darah. Ia telah pergi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sekiranya kamu bunuh dia, umatku tak akan pecah sepeninggalanku. Nah, pencarian sudah disampaikan kepada Rasulullah mengenai lelaki tersebut yang bakal menimbulkan fitnah bagi umat Islam, merasa ibadah. Dan akhir zaman ini sudah banyak kita lihat. Setelah peninggalan Rasulullah sampai detik ini, itulah yang merusak tatanan-tatanan ajaran-ajaran Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah masih hidup pun banyak orang yang sombong di hadapan Rasulullah. Seperti tadi masuk ke majelis Rasulullah nggak mengucapkan salam, dianggapnya beda aliran, ya. Nah, itu seperti itu, paham ya arahnya kemana? Maka kita bisa ambil hikmah dari kisah ini. Selama di tengah-tengah kita masih terdapat orang-orang yang merasa dirinya paling soleh, paling berilmu, dan paling benar dalam pendapatnya, ingatlah, pasti terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin.
Maka Nabi SAW memberikan pelajaran bagi kita sebagai umatnya bahwa perasaan ujub terhadap amal soleh yang dimiliki adalah penyebab perpecahan di tengah orang Islam. Ujub itu menjadi penghalang naiknya manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Penawarnya dari racun itu hanya satu: belajarlah menghinakan diri kita. Saya ulangi kalimat ini: belajarlah menghinakan diri kita. Seperti yang diceritakan, diperintahkan oleh Syekh Abu Yazid tadi kepada seorang kiai yang termasuk jamaah beliau, yang sudah banyak jamaahnya juga, banyak murid-muridnya juga kiai tadi. Tapi dia tidak sanggup apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, disarankan oleh Syekh Abu Yazid. Maka dari sini kita bisa belajar pelan-pelan kita jauhi racun-racun hati ini supaya tidak bertambah terhijab dan terus terhijab hati kita untuk menuju kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari racun-racun hati. Allah jauhkan hati kita dari ujub, takabur, ria yang dapat menghancurkan hati kita, dan semakin tertutupnya hati kita untuk melihat, memandang, dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.